Nasabah gagal bayar pinjol sampai dicari oleh polisi. Polisi mencari ke setiap nasabah yang menunggak pinjaman online. Dasar hukumnya apa? Karena apa? Apakah benar karena perbuatan nasabah yang menunggak pinjaman online yang belum terbayarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Gimana kawan-kawan? Ini video ketiga yang tentunya Anda menontonnya di malam hari. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kekuatan, kesehatan, lahir batin dimudahkan serta dilancarkan atas setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan Abah bahas ya, polisi mulai mencari nasabah yang nunggak. Nasabah yang nunggak sampai dicari polisi. Akibat apa? Simak videonya biar menjadi edukasi yang baik buat kalian. Namun sebelumnya seperti biasa mohon bantu dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan kawan-kawan semua silakan join juga di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Nah, ini untuk Anda yang punya Facebook silakan. Link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau join di grup WA PMP Official, wadah yang Abah buat untuk penguat mental kalian, yang khusus untuk membuat kalian mentalnya kuat, silakan. Untuk kalian yang mau join dan gabung dengan syarat harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, kaos ini sebagai syarat gabung boleh Anda hubungi WA di bawah ini. Ini WA admin untuk bantu masuk grup WA, bukan WA untuk konsultasi atau sharing ya. Dan kalian yang sudah tergabung bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut dan juga bisa memiliki ini. Stiker dilarang masuk. Ini bisa ditempel di rumah Anda. Jadi tidak bisa orang lain masuk tanpa izin, termasuk DC pinjol. Wajib minta izin dulu ke kalian. Kalau mereka menerobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 KUHP dan pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa berpotensi di penjara siapapun itu yang masuk, termasuk DC pinjol. Mau punya stiker seperti ini, silakan hubungi admin Abah ya. Nah, saatnya menyaksikan terkait polisi mencari nasabah pinjol yang nunggak. Simak videonya, semoga mengedukasi kalian. Nasabah gagal bayar pinjol sampai dicari oleh polisi. Polisi mencari ke setiap nasabah yang menunggak pinjaman online. Dasar hukumnya apa? Karena apa? Apakah benar karena perbuatan nasabah yang menunggak pinjaman online yang belum terbayarkan? Jawabannya ada di sini. Sekalian simak ya. Abah akan jelaskan buat kalian semua. Nah, nih teman-teman, ini dari penagihnya 085837080917. Udah nggak sayang keluarga lu ya? Gua mau bikin tambah mampus gak lu? Bayar utang lu di aplikasi sekarang, gua tunggu 1 jam ke depan sebelum gua simpen narkoba jenis sabu-sabu dan ganja ke rumah lu, dan gua telepon BNN ke lokasi alamat rumah lu sesuai KTP. Alamat lu lengkap di awal pengajuan, gara-gara utang kecil diseret ke penjara. Lu bukan kolektor lagi, ntar yang nyari polisi yang nyari lu. Jadi dia mau nyimpen atau mau kirim narkoba jenis sabu-sabu dan ganja ke rumah nasabah yang menunggak. Lalu dia akan telepon BNN ke lokasi alamat tersebut dan alamat pengajuan. Nanti katanya akan diseret. Percaya gitu kalau kayak gini? Percaya mereka bisa melakukan itu? Ya, coba tulis di kolom komentar. Percaya nggak mereka bisa melakukan ini? Ya. Jadi, tadi seperti yang judul disampaikan bahwa polisi nyari nasabah yang gagal bayar menunggak pinjol. Ternyata mereka ngakalinnya dengan akan kirim barang-barang tersebut ke rumah nasabah. Akan telepon BNN bahwa Anda adalah pemiliknya. Apakah semudah itu aparat dibodohi, dibohongi? Apakah semudah itu? Sekelas BNN
akan percaya begitu saja yang teleponnya siapa, akan kelacak bos semuanya juga ya. Tidak mudah ya melakukan seperti itu. Dan itu hanyalah khayalan, itu hoax, itu adalah ilusi dari para penagih pinjaman online ini untuk membuat nasabahnya takut ya. Kalian nggak mungkin bisa diperlakukan seperti ini oleh mereka. Para penagih pinjaman online itu nggak mungkin bisa melakukan seperti itu. Jadi dalam kondisi gagal bayar, kalian harus sigap pikirannya, harus peka ya, dan respon, jangan panikan. Itu aja dulu modal utamanya. Begini, kalian saat ini terjebak pinjol dengan beragam masalah, beragam hal dan alasan yang terjadi. Ada yang karena kalian gagal bayar pinjol dijerat dengan aplikasi-aplikasi yang begitu banyak, padahal niatnya satu, adanya sampai beranak pinak, pinjol ilegal ya biasanya seperti itu. Stres, pinjam 1 yang cairnya 4, pinjam 2 yang cairnya 9. Mau gimana? Saya kapasitasnya tidak mampu memang untuk minjam sampai 9 aplikasi. Atau ada juga yang kalian dibodohi, dibohongi oleh joki pinjol yang ngakunya tadinya joki gagal bayar, joki stop bayar. Yuk kita stop bayar dan tidak usah dibayar. Ternyata mereka pinjam, limitnya dihabisin, aplikasi yang belum di-download dihabiskan sama joki ini, dan Anda lempar alat. Lalu mereka pergi dan Anda ketiban pulung, stres karena harus dibayar semuanya. Sementara Anda tidak punya kapasitas untuk seperti itu. Atau ada juga yang ditipu oleh teman kalian, akunnya digunakan untuk minjol 1 kali, 2 kali, 3 kali angsuran, 4 kali angsuran, ke-5 dan seterusnya. Anda ditinggal, teman Anda kabur entah kemana, dan Anda ketiban pulung juga untuk suruh bayar. Sementara Anda tidak punya niat untuk minjol. Nah, ini banyak terjadi faktor-faktor seperti itu ya kawan-kawan. Tapi bijaklah, ingat, tidak satu pun Abah ajarkan untuk kalian minjol, lalu kalian gagal bayar, stop bayar setelah kalian cair. Karena itu bukanlah keadaan, tapi kebiasaan dan juga gaya hidup, serta itu adalah sesuatu hal yang sengaja kalian lakukan. Jadinya statusnya sebagai maling online. Tidak ada satupun yang membenarkan masalah ini. Dan dari zaman dulu kala, Abah selalu mengingatkan jangan jadi maling online. Anda sengaja minjol, lalu Anda gagal bayar, lalu Anda stop bayar, hanya karena ingin menikmati pencairan, lalu tidak dibayar. Itu namanya maling online. Banyak sudah YouTube Abah yang menyarankan untuk tidak melakukan seperti itu. Karena sama aja dengan menggali lubang kuburan sendiri. Hati-hati ya, waspada. Ada beberapa pihak yang sengaja. Anda masuk ke komunitas, lalu sengaja supaya gagah, lalu dicairan semuanya yang kira-kira masih bisa dicairkan, lalu digagal bayar, di stop bayar. Merugikan semua pihak, termasuk merugikan diri Anda sendiri. Pahami itu ya. Karena ini bukan sesuatu yang ketidakmampuan, ketidaksanggupan, tapi kesengaja, kebiasaan, dan memang kesengajaan yang Anda buat. Jangan jadi maling online. Sekali lagi garis bawahi, jangan jadi maling online. Nah, kawan-kawan, terkait tadi ya, mereka mengancam Anda akan mengirimkan sabu, sudah lupakan. Itu tidak akan pernah terjadi. Anda jangan takut. Kita senyumin aja. Kita banyak berdoa agar teman-teman kita yang saat ini kebetulan sebagai debt collector pinjol yang mainannya seperti ini ngancam-ngancam, segera tobat. Mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang tidak harus menuntut dapat rezeki dengan cara-cara mengancam, menghardik orang, mengintimidasi orang. Semoga para debt collector ini diberikan kelapangan rezeki sehingga bisa berpindah pekerjaannya menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih halal lagi ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya ya. Nah, itu saja yang Abah bawakan. Anda tidak akan pernah dicari polisi, Anda tidak akan pernah diseret oleh polisi atas kasus narkoba, kasus sabu-sabu dan sejenisnya yang tadi disebutkan, karena itu semua adalah upaya dari mereka untuk menagih kalian agar kalian bayar. Jadi nggak usah takut ya. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, sebagai edukasi buat kalian semua. Dan seperti biasa, kasih feedback terbaik buat Abah. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di bagian akhir video ini. Nah,
Abah mengingatkan kalian semua yang belum join dan gabung di grup WA PMP Official yang Abah buat, yang Abah sajikan, yang Abah sediakan buat kalian semua, di mana grup WA ini untuk menumbuhkan mental kalian lebih baik lagi, untuk membuat mental kalian lebih kuat dan kokoh lagi. Karena kita sama-sama together we are stronger, sama-sama kita menguatkan. Banyak sekali korban-korban terjerat pinjol, sudah habis-habisan mentalnya sudah habis, sudah down banget, terpuruk. Bahkan ada beberapa di antaranya hampir mengakhiri hidupnya hanya karena teror dan ancaman dari pinjol yang tidak tahan. Siang malam mereka memikirkan sampai nggak bisa tidur. Dan Abah sudah sediakan untuk kita sama-sama dipulihkan dan memulihkan di grup WA ini. Silahkan ya, join dan gabung untuk membuat kita makin kuat juga untuk hijrah keluar dari seluruh pinjaman online, keluar dari jeratan-jeratan pinjol, keluar dari jeratan riba tentunya ya. Yuk kita gabung, dan silakan untuk sarana gabung ada di bawah ini nomornya ya. Nah kawan-kawan, dimanapun berada, tadi Anda sudah melihat, Anda diancam akan dikirimi sabu-sabu, dikirimi narkoba jenis apapun ke rumah Anda, dan mereka, para debt collector, akan menelpon BNN dan menyatakan bahwa Anda adalah pengedar, Anda menyimpan banyak narkoba dan sebagainya. Mereka akan tuduhkan seperti itu. Benarkah? Tidak akan mungkin. Ini akal-akalan mereka. Ini trik dan cara mereka untuk membuat Anda bayar. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Petugas, baik kepolisian ataupun BNN, tidak semudah itu menerima informasi, tidak semudah itu percaya atas apapun yang mereka terima informasinya. Mereka akan menelaah, mereka akan melakukan penyelidikan, dan sebagainya. Nggak mungkin itu mereka bisa lakukan. Ini hanyalah karangan belaka. Biasa mereka sering ngarang bebas kalau para DC ini, ya. Dan kita maklumi saja. Itu namanya juga bekerja. Mereka mau menafkahi keluarganya dengan cara pekerjaan seperti itu. Kita doakan saja agar mereka segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya. Itu yang ingin Abah bawakan. Ingat, jangan lupa hindari riba, jauhi riba. Yuk kita tutup dengan doa. Semoga makin berkah hidup kita. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang saat ini terjerat pinjol. Kami sudah habis secara ekonomi, kami sudah berantakan. Secara keluarga kami juga sudah hancur-hancuran ya Allah. Ampuni hamba. Inilah dampak riba yang sudah menghancurkan dan meluluhlantakkan ekonomi dan kehidupan hamba. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni hamba, dan hamba ingin hijrah, tobat, dan segera istiqomah untuk menjauhi seluruh riba dalam kehidupan hamba. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang bermasalah badannya, kesehatannya, sakit yang tiada sembuh, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin sembuh, angkat sakitnya. Mereka ingin pulih, diangkat sakit penyakitnya, ya Allah. Sembuhkan mereka agar mereka dapat kembali berbahagia bersama keluarga, berkumpul, dan mereka dapat fokus untuk mengais rezeki, mencukupi kebutuhan hidup anak istrinya, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini berjuang, ngelapak pinggir jalan, siang kepanasan, malam kedinginan, kehujanan, ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka ingin sukses dalam mengais rezeki. Mereka ingin mencari rezekimu yang halal. Dekatkan mereka selalu dengan rezekimu yang halal, dan jauhkan mereka dari setiap rezeki-rezeki yang haram. Dan jauhkan mereka ya Allah dari setiap mara bahaya dan malapetaka yang akan menimpanya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya sedang goncang, tidak baik-baik saja, di ambang perpisahan, ya Allah, hindarkan mereka dari percekcokan yang tidak henti, hindarkan mereka dari perdebatan, pertikaian yang selalu terjadi setiap hari. Jauhkan mereka, ya Allah, dari setiap keinginan untuk berpisah. Dekatkan, harmoniskan kembali mereka, utuhkan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ampuni hamba ya Allah, dan kabulkan doa-doa hamba ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa ada di akhir video ya. Dari tadi kita mengupas dan mengulas setiap ancaman dan teror. Sadari ya teman-teman, bahwa ancaman dan teror adalah suatu konsekuensi atau resiko ketika kita minjam online. Itulah resiko, dan semua resiko itu sudah kita takar sebelumnya. Dan sadarilah bahwa apapun yang terjadi saat ini, itu hanyalah sebuah ancaman. Teror yang terjadi hanya ancaman. Intimidasi-intimidasi, cacian, makian hanya ancaman. Tidak akan pernah terjadi. Mereka juga berpikir sama seperti kita. Mereka juga sama, manusia yang mengancam itu sama. Mereka juga punya rasa takut. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan semuanya pada paham
atas video yang Abah sajikan dan menjadikan edukasi yang baik buat kalian semua. Terima kasih. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.